Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali dalam program Renungan Malam Resort GKE Palangkaraya, edisi Rabu 27 Mei 2026, bersama saya Pendeta Livri Yeswing yang melayani di Jemaat GKE Yerusalem. Adapun bagian firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Namun saya hanya membaca bagian ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Dengan kuasa Roh Kudus yang terus menyertai dan memelihara kami umat-Mu sepanjang masa teristimewa sampai pada saat ini, malam hari ini hadir untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu yang kudus ini. Ya Tuhan, berkuasalah atas kami semua dan kami diberikan kekuatan kemampuan untuk mengerjakan bagian kami di dalam merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Pakai urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan saat ini saya mengangkat dengan tema Yesus air hidup sejati. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Sungai air hidup. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, rasa haus adalah rasa yang makin menyiksa jika tidak ada air yang dapat langsung diminum. Namun jika kita segera mendapatkan air yang cukup dan meminumnya, kita tentu akan merasa sangat puas. Perikop yang baru saja kita baca juga membahas tentang rasa haus. Namun haus yang dimaksud di sini bukanlah rasa haus secara fisik yang membutuhkan air untuk segera diminum. Apa yang sedang dibahas Yesus adalah tentang kehausan secara rohani, yaitu Yesus sebagai air hidup. Katanya, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat yang ke-37. Kemudian Yesus melanjutkan, "Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air kehidupan." Yohanes menerangkan bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sama seperti tubuh kita tidak bisa bertahan tanpa air, Bapak Ibu. Demikian juga jiwa kita membutuhkan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Dalam konteks rohani, kehausan berarti merindukan dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup mencerminkan kasih, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan yang bekerja. Orang yang haus akan Tuhan akan terus mencari dan memperdalam hubungannya dengan Tuhan agar menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Ada banyak solusi yang bisa saja ditawarkan oleh dunia ketika kita mencari penawar untuk kehausan rohani kita, yaitu untuk air hidup yang sejati. Ada yang mencari lewat hiburan-hiburan, pekerjaan, uang, obat-obatan, dan lain-lain. Akan tetapi tidak satu pun di antara hal-hal tersebut yang memberi kepuasan abadi. Ketika kita datang kepadanya dengan membawa rasa haus kita dan percaya bahwa Ia akan memberikan kepuasan, maka sesungguhnya kita sedang minum air suci dari Yesus. Kita minum dari sumber air, yaitu Yesus, dengan iman.
Percayalah bahwa Yesus akan memuaskan rasa haus kita jika kita datang dengan iman kepadanya. Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, sangat tahu bagian-bagian hidup kita yang kering. Pastikan bahwa kita sudah datang dan mau terbuka di hadapannya, agar aliran-aliran air hidup itu terpancar dari dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita sebagai orang yang percaya dikatakan sebagai pengikut Tuhan, seharusnya hidup untuk dapat menjadi berkat dan berbuah. Tapi bagaimana kita akan berbuah jika hidup kita kering secara rohani? Tidak ada air kehidupan yang mengalir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 bahwa ranting yang kering pasti tidak akan menghasilkan buah. Dan ranting yang kering akan dipotong lalu dibuang ke dalam api. Tapi ranting yang menghasilkan buah akan dibersihkan supaya ia terus berbuah lebih banyak dan lebih melimpah. Melewati firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-44 ini. Yesus adalah air hidup yang sejati. Ia mengundang kita untuk menerimanya dengan iman dan pengharapan. Karena air hidup yang daripada Tuhan, yang melambangkan Roh Kudus yang diterima saat percaya kepada Yesus. Roh itu tidak akan memuaskan diri sendiri, tetapi mengalir keluar menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau beritakan bagi kami pada malam hari ini. Menghantar kami pada istirahat dalam tidur malam kami, mengingatkan kasih kebaikan Tuhan, janji Roh Kudus Tuhan. Engkau adalah air hidup yang sejati yang memuaskan keinginan, iman, harapan, keyakinan kami untuk mendapatkan kehidupan yang senantiasa menjadi berkat. Biarlah kami boleh berdampak bagi sesama kami dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.